Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pada mata kuliah Manajemen Sekolah Kejuruan. Dan hari ini kita sudah pada pertemuan yang ke-14 akan kita pelajari tentang manajemen kinerja sekolah. Dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa sih yang disebut dengan kinerja? Kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kemampuan, penampilan, prestasi, dan kapasitas. Sementara merujuk pada English Dictionary tahun 2019, kinerja berasal dari kata to perform yang memiliki arti melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan sesuatu yang diharapkan, baik individu maupun organisasi. Nah, para mahasiswa, untuk mencapai tujuan, sebuah organisasi pasti memiliki sumber daya. Salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang diharapkan organisasi tentu adalah sumber daya manusia yang efektif, yang efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi dari kinerja individu dan kelompok. Nah, di sisi lain, para mahasiswa, hakikat manajemen kinerja adalah aktivitas mengelola seluruh kegiatan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apa sih tujuan organisasi? Tentu memenangkan persaingan. Selanjutnya, para mahasiswa, manajemen kinerja itu tidak hanya bermanfaat untuk organisasi saja, tetapi juga bermanfaat untuk memanage bagi para manajernya. Dan pada mata kuliah ini, Anda dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer, dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, Anda harus belajar manajemen kinerja sekolah. Nah, sekarang adalah manfaat manajemen kinerja. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah bagi organisasi, dan yang kedua adalah bagi manajer itu sendiri. Bagi organisasi, manfaat dari manajemen kinerja adalah memanfaatkan manajemen kinerja, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen pendukung pada nilai-nilai inti organisasi, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, mengusahakan perbaikan yang terus berlanjut, kemudian mengupayakan dan mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan sumber daya manusia untuk pindah kerja, apalagi SDM-nya adalah yang profesional, mendukung program perubahan budaya, dan sebagainya. Sementara bagi manajer, manfaat dari manajemen kinerja adalah mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, adanya komunikasi antara manajer dan para SDM yang ada, agar antara organisasi dan para SDM satu visi, kemudian menawarkan peluang penggunaan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim individual, mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah agar bisa menyesuaikan kinerja yang tidak rendah lagi. Kemudian manajemen kinerja juga dapat digunakan untuk mengembangkan individu yang ada dalam organisasi itu. Ini adalah manfaat dari manajemen kinerja. Nah, para mahasiswa, apabila kita bicara tentang organisasi, tentu kita bicara juga tentang kinerja individu.
Karena memang organisasi adalah kumpulan dari berbagai banyak individu yang ada dalam organisasi itu. Juga kalau kita bicara tentang organisasi, kita bicara tentang kelompok. Karena dalam organisasi itu terdiri dari individu-individu yang dikelompokkan sesuai dengan pekerjaannya. Makanya ada bagian-bagiannya, ada urusan-urusan pekerjaannya. Kelompok kan? Nah, kinerja individu dan kinerja kelompok pada akhirnya akan memengaruhi, akan mengakibatkan kinerja organisasi. Apabila kinerja individunya rendah, pasti kinerja organisasi juga rendah. Apabila kinerja kelompok yang ada di organisasi itu rendah, juga mengakibatkan kinerja organisasi itu pun rendah. Nah, sekarang kita bahas tentang hubungan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang kompetensi individu memengaruhi kinerja individu kan, adalah kemampuan dan keterampilan seseorang melakukan kerja. Nah, kompetensi individu itu paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu adalah pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, sikap atau perilaku kerja atau attitude, motivasi dan karakter khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Misalnya karakteristik itu adalah cekatan, misalnya teliti, itu adalah karakteristik khusus yang diperlukan untuk bekerja. Selanjutnya para mahasiswa, keterampilan kerja seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik atau kebugaran fisik. Makanya penting bagi organisasi memiliki SDM yang memiliki kesehatan secara fisik dan juga kesehatan jiwa atau psikologis. Pendidikan, akumulasi pelatihan, serta pengalaman kerja. Nah, keberhasilan suatu organisasi, tadi saya mengatakan, ditentukan sangat dipengaruhi oleh perilaku individu anggotanya, terutama perilaku saat bekerja. Dan tugas Anda sebagai seorang manajer adalah memperbaiki perilaku kerja dari anggota-anggota organisasi itu agar memiliki kinerja yang diharapkan. Apabila kita melihat slide ini para mahasiswa, ini adalah model kinerja individu. Kompetensi individu itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kemampuan. Kemampuan itu adalah ability. Juga kompetensi individu sangat dipengaruhi oleh keterampilan atau skills. Kompetensi individu juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang itu bekerja. Kompetensi individu juga dipengaruhi oleh etos kerja individu. Sementara dukungan manajemen yang diharapkan dari anggota organisasi itu adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi dari kinerja organisasi. Gaya kepemimpinan telah kita bahas, telah kita pelajari pada manajemen kepemimpinan sekolah pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya para mahasiswa, apa saja yang mempengaruhi kinerja dari individu? Yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kondisi kerja seseorang itu dalam organisasi itu. Nyaman atau tidak, mendukung atau tidak dalam ia melaksanakan kerja. Artinya adalah kondisi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan. Apalagi menyangkut tentang kejuruan,
Tidak mungkin kejuruan itu bekerja dengan tidak menggunakan peralatan. Pasti individu yang bekerja itu menggunakan peralatan. Apakah peralatan itu mendukung ia bekerja atau tidak juga memengaruhi kinerja seseorang atau individu. Selanjutnya, para mahasiswa, yang memengaruhi kinerja individu dalam bekerja dalam organisasi adalah teknologi. Teknologi yang digunakan sangat memengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja pada organisasi. Nah, inilah para mahasiswa, dari kompetensi individu, dari dukungan manajemen, dari struktur organisasi ini akan memengaruhi kinerja individu. Dan sekali lagi, kinerja individu memengaruhi kinerja organisasi. Para mahasiswa, faktor-faktor sekarang yang memengaruhi kinerja individu. Apa sih faktor-faktor yang memengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja? Yang pertama adalah ability atau kemampuan. Ability ini adalah diperoleh saat dia melakukan pendidikan atau diperoleh melalui pendidikan dan juga pengalaman. Pengalaman di sini adalah pengalaman yang mendukung pekerjaannya. Artinya adalah track record sebelumnya dari seseorang itu. Yang kedua adalah supervision atau pengawasan. Nah, pengawasan ini juga menjadi faktor pengaruh yang memengaruhi kinerja individu. Apakah sangat ketat atau sangat tidak ketat atau sedang-sedang saja, sangat mempengaruhi. Tergantung dari keadaan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah company policy, artinya kebijakan organisasi, kebijakan perusahaan atau kebijakan lembaga. Adanya kompensasi bonus misalnya, itu adalah satu contoh company policy. Bonus sangat memengaruhi kinerja individu, menjadi pendorong individu untuk membuat prestasi, untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat adalah economic factor atau gampangnya kita menyebut adalah gaji atau upah. Upah yang tinggi tentu memengaruhi kinerja individu dan sebaliknya. Yang kelima adalah motivation atau motivasi. Motivasi seorang bekerja sangat memengaruhi kinerja individu. Apakah dia bekerja hanya untuk sebuah prestasi saja atau status saja? Apakah dia bekerja untuk mendapatkan ekonomi? Apakah dia bekerja karena aspek-aspek yang lain? Itulah motivasi. Selanjutnya, para mahasiswa, faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah training. Training atau pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang mendukung, yang membantu seseorang dapat meningkatkan kinerja. Training. Apabila seseorang itu tidak memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan individu, salah satunya dipengaruhi kurang pelatihan atau perlunya dilakukan pelatihan pada diri orang tersebut. Selanjutnya, para mahasiswa, yang mempengaruhi adalah physical environment atau keadaan kenyamanan dia bekerja, lingkungan dia bekerja atau secara fisik ya. Apakah pekerjaannya itu di ruangan atau tidak di ruangan dan sebagainya. Physical environment, keadaan lingkungan, fisik lingkungan itu sangat memengaruhi kinerja individu dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah coworker. Coworker ini adalah rekan kerja istilahnya. Rekan kerja, teman kerja itu sangat memengaruhi kriteria kinerja individu. Apabila seseorang dalam bekerja memiliki teman, sahabat yang menyenangkan, pasti dia juga mempunyai kinerja individu yang bagus.
Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kinerja organisasi. Menurut teori Simanjuntak tahun 2011, kinerja sebuah organisasi itu dipengaruhi 3 faktor utama. Yang pertama adalah dukungan organisasi berupa struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknologi sebagai pendukung kerja, dan juga lingkungan atau atmosfer kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah kemampuan dan efektivitas manajemen. Ini adalah menyangkut siapa yang menjadi seorang leadernya dalam organisasi itu sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Apa saja kemampuan seorang leader yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi? Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah penyediaan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah supervisor atau pengawasan yang baik. Dan yang ketiga adalah kinerja setiap orang dalam organisasi. Artinya adalah kinerja individu yang bekerja dalam organisasi itu. Yang meliputi kompetensi individu yang sehat, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen. Nah, pengukuran kinerja, apakah orang atau individu itu mampu melaksanakan pekerjaan atau tidak, merupakan hal kelaziman dalam suatu organisasi. Nah, pengukuran kinerja pada organisasi itu digunakan biasanya menggunakan BSC atau Balanced Scorecard dan Good Corporate Government atau GCG. Ada 2 model ini yang bisa mengukur kinerja organisasi. Nah, apa sih yang disebut dengan BSC? David P. Norton dan Robert Kaplan tahun 1996 membuat metode Balanced Scorecard atau BSC untuk menilai kinerja sebuah organisasi melalui riset tentang pengukuran kinerja organisasi. Nah, metode pengukuran kinerja organisasi yang menggunakan BSC ini dilakukan dengan pendekatan 2 kata. Yang pertama adalah berimbang atau keseimbangan atau balanced. Dan yang kedua adalah skor atau kartu skor. Yang ketiga mahasiswa, pengertian berimbang adalah kinerja itu diukur secara berimbang antara 2 sisi, yaitu aspek keuangan dan bukan keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, aspek internal dan aspek eksternal, keseimbangan. Dan yang keempat adalah pengertian dari kartu skor adalah catatan skor hasil kinerja untuk waktu sekarang dan untuk waktu yang akan datang. Nah, ini adalah kunci performance indikator kinerja organisasi menurut BSC. Kepuasan keuangan seseorang bekerja dalam organisasi, tentu dia akan diukur seberapa besar pentingnya itu diukur dari ia menerima upah atau gaji. Kalau dia menerima upah yang sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan perjanjian atau standar yang telah ditetapkan, maka ia mengalami kepuasan. Yang kedua adalah key performance indicator. Kedua adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan stakeholder. Pelanggan itu stakeholder. Kalau misalnya sekolah tentu orang tua, kemudian iduka dan sebagainya, itu adalah stakeholder atau pelanggan dari sekolah. Dan yang ketiga adalah proses internal dan pembelajaran. Artinya proses pada saat dia bekerja di satu sekolah itu. Dan pembelajaran, ada sesuatu, pembelajaran itu adalah kebutuhan yang terus-menerus. Ada nilai tambah pengetahuan yang diterima dari orang yang bekerja pada organisasi itu. Itulah proses internal dan pembelajaran. Dan yang keempat adalah pertumbuhan organisasi.
Nah, pertumbuhan organisasi ini kalau sekolah bisa diukur dari terus banyaknya peminat atau calon-calon siswa baru. Artinya semakin banyak peminatnya, tentu pertumbuhan organisasi sekolah itu tumbuh, dan sebaliknya. Ya, ada 4, yaitu financial perspective, yang kedua adalah internal process, yang ketiga adalah learning and growth, dan yang keempat adalah customer perspective. Ini adalah kunci performance dari indikator kinerja organisasi. Semakin tinggi gajinya, semakin puas, semakin puas pelanggan, maka semakin bagus indikator kinerjanya. Kemudian ada proses dan pembelajaran yang ada di organisasi itu semakin tumbuh, maka semakin besar kinerjanya, dan pertumbuhan organisasi semakin tumbuh, makin meningkat, maka kinerja pun juga meningkat. Nah, sementara para mahasiswa, model penilaian yang GCG ini adalah berbasiskan kepada pengelolaan organisasi yang modern. Yang pertama adalah atas dasar akuntabilitas atau accountable. Yang kedua adalah transparan, keterbukaan. Responsif adalah kerjasama, respons, ada tanggapan dari semua unit kerja dan stakeholder. Yang keempat adalah bertanggung jawab pada unit kerja dalam organisasi. Yang kelima adalah efektif dan efisien, ada tujuan yang jelas, kemudian waktu untuk menempuh dengan jelas, kemudian taat pada aturan hukum atau taat norma. Anda bekerja meski gajinya besar, tapi organisasi itu melanggar aturan atau melanggar norma, tentu Anda tidak memiliki kinerja yang baik, tentu tidak akan tercapai. Kemudian yang ketujuh adalah partisipatif dari semua komponen kerja, dan yang kedelapan adalah bekerja berdasarkan konsensus. Artinya sesuai dengan visi, misi, kemudian strategi yang dicapai itu ada dalam organisasi. Nah, selanjutnya para mahasiswa, apa sih tujuan dari manajemen kinerja organisasi? Yang pertama, jelas agar para pegawai, atau kalau di sekolah itu adalah para tendik, baik guru maupun tenaga kependidikan, itu fokus melakukan pekerjaan dengan benar. Artinya tidak hanya bekerja saja, tapi harus bekerja dengan benar. Ada job description-nya, itu harus dilaksanakan dengan benar dan mencapai tujuan organisasi secara jelas. Artinya jelas ketercapaiannya dan jelas waktunya. Artinya di sini adalah menyangkut tentang efektif, ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan efisien adalah waktu yang ditempuh itu jelas. Berapa tahun yang ditentukan itu jelas. Dengan cara membangun budaya kinerja yang kuat. Yang kedua adalah memperbaiki, meningkatkan keterampilan dan kontribusi pegawai atau tendik. Nah, ini para mahasiswa, ruang lingkup sekarang kita bicara. Ruang lingkup manajemen kinerja dalam sekolah paling tidak ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pembinaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Apa sih yang dilakukan pada saat perencanaan? Tentu seorang manajer akan menentukan masing-masing orang yang ada dalam organisasi itu tugas dan perannya itu apa, jelas. Tugasnya apa, ini semua jelas. Kemudian yang kedua adalah apa kompensasi dari seseorang atau individu itu melaksanakan pekerjaan. Artinya gajinya, upahnya itu jelas. Itu adalah kompensasi maksudnya.
Kemudian saat kita bekerja tentu ada standar keberhasilan. Itulah standar kinerja. Standar kinerja jelas. Seseorang A, B, atau C harus 1 tahun melaksanakan ini. Itu kan standar kinerja. Standar kinerja itu berarti ukuran minimal yang harus dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas. Dan selanjutnya seorang manajer juga menentukan bagaimana cara mencapai kinerjanya. Bagaimana caranya? Ada SOP, ada instruksi kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengukuran kinerja. Nah, kapan itu akan diukur? Kapan akan dievaluasi dari seseorang melaksanakan pekerjaan? Itu semuanya seorang manajer harus menentukan itu. Dan pada akhirnya seorang manajer juga akan menentukan tujuan dari kinerja itu apa. Nah, dalam menentukan tujuan kinerja, itu ukurannya adalah biasanya orang menyingkatnya dengan SMART. S-M-A-R-T. S-nya itu adalah spesifik. Spesifik itu spesial, khusus. Terus kemudian M-nya adalah measurable. Measurable itu adalah terukur, bisa diukur. Apakah ini adalah ukurannya bagaimana? Itu bisa diukur. Pakai standar apa? Jelas. Kemudian achievable adalah terus-menerus. Relevan itu adalah sesuai dengan bidang yang dikerjakan, artinya standar yang digunakan sesuai dengan yang dikerjakan. Kemudian time frame it dalam waktu yang jelas. SMART, ya, specific, measurable, achievable, relevan, dan time frame. Ruang lingkup yang kedua adalah pembinaan. Seorang manajer, seorang kepala sekolah tentu harus dapat berkomunikasi secara individual dengan semua orang yang ada di dalam organisasi itu. Karena ini adalah bagian dari pembinaan. Dan tugas dari seorang kepala, seorang leader adalah pembina. Yaitu komunikasi secara kontinu. Yang kedua adalah mengenal permasalahan potensial dari individu itu, dari kelompok individu, ya kan? Dan yang ketiga, dia menawarkan solusi apabila ada permasalahan. Dan itu adalah upgrade, terus diperbaiki. Baik itu komunikasinya, mengenal permasalahannya, solusi bersamanya terus dilakukan secara gradual. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya yang ketiga adalah evaluasi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam evaluasi, yang pertama adalah periodik. Periodik itu adalah waktu, saat kapan evaluasi individu maupun kelompok itu dilakukan. Artinya waktunya jelas. Yang kedua adalah sistematik. Baik itu yang diukur adalah prestasi kerjanya maupun potensi pengembangannya. Kalau misalnya dia prestasi kerjanya itu bagus misalnya, tentu dia ada mendapatkan kompensasi. Dan sebaliknya, apabila tidak bagus, bisa saja dia mendapatkan punishment atau pindah tempat. Itu adalah sistematik. Kemudian adalah potensi pengembangannya. Jadi ya, apabila seseorang itu dinilai tidak sesuai dengan kinerjanya, bisa saja ada sesuatu permasalahan, ada pengalaman, ada pengetahuan yang harus dimiliki. Makanya diperlukan pelatihan atau diklat bagi seseorang itu. Kemudian saat evaluasi juga harus memperhatikan yang namanya tujuan evaluasi. Apa tujuannya evaluasi? Yang pertama adalah mengambil putusan secara individu atau personalia. Apakah dia berhasil atau sesuai dengan kinerjanya, melampaui kinerjanya, maka dia akan mendapatkan promosi atau kompensasi. Apakah dia di bawah kriteria kinerja, maka dia akan ditempatkan atau dipindah atau transfer, atau bahkan dia tidak bisa sama sekali menjadi harapan organisasi, maka bisa saja menjadi alasan untuk diberhentikan.
Kemudian yang kedua, tujuan evaluasi adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini dilakukan ada dua cara, melalui pelatihan dan melalui pendidikan. Tadi ya, bagi seseorang agar pelatihan dan pendidikan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi individu dalam organisasi. Selanjutnya para mahasiswa, manfaat evaluasi yang pertama adalah perbaikan kinerja, baik individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Yang kedua, manfaat evaluasi adalah penilaian kepegawaian secara individual. Dan yang ketiga adalah mendiagnosa kesalahan. Tujuan dari mendiagnosa, mencari penyebab permasalahan, kemudian menentukan metode, cara, strategi, apakah itu berlanjut atau berubah, dan kemudian mengevaluasi kembali apakah cara, strategi, metode itu sudah tepat atau belum. Inilah manfaat dari evaluasi. Ya, para mahasiswa, ini adalah kriteria yang berhubungan dengan kinerja. Di situ ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Katakanlah ini adalah kuadran 4 misalnya di sini ya. Ini 3 misalnya. Ini 2 misalnya. Ini 1 misalnya. Anda perhatikan di bawah ini adalah pemanfaatan sumber daya. Sumber daya apapun termasuk sumber daya individual atau orang. Dan yang di sini Anda perhatikan adalah percepatan tujuan. Dalam suatu organisasi, apabila pemanfaatan sumber dayanya itu tinggi, kemudian percepatannya, tujuannya cepat, atau waktu yang ditentukan itu terlaksana, bahkan sebelum waktu yang ditentukan itu sudah mencapai tujuan, maka kinerja dari organisasi itu berada pada kuadran keempat, yaitu efektif dan efisien. Tujuan tercapai, sumber daya dimanfaatkan dengan baik, dengan produktivitas yang tinggi. Nah, sebaliknya para mahasiswa, apabila ada di kuadran yang pertama, berarti apa yang terjadi? Percepatannya rendah. Di sini kan rendah. Kemudian semakin ke kanan adalah pemanfaatan sumber daya manusianya juga rendah. Maka besar ya, positif di sini, positif. Maka efisien tetapi tidak efektif. Kenapa efisien? Karena pada posisi pemanfaatan sumber daya pada sebelah positif di sini. Di sini positif, di sini negatif. Semakin ke kanan adalah semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Sementara kalau percepatan tujuan semakin atas adalah semakin baik. Nah, kalau di kuadran yang pertama, saya ulang kembali, itu pada posisi efisien. Karena pemanfaatannya, sumber dayanya dimanfaatkan dengan bagus, efisiensi, tetapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Tidak ada pemborosan sumber daya, tetapi tujuannya tercapai. Artinya dia ada pemanfaatan sumber daya, tapi ininya tidak tercapai, tujuannya tidak tercapai, meski sumber dayanya sudah dimanfaatkan. Nah, yang paling jelek adalah pada kuadran yang kedua. Apabila organisasi itu ada pada kuadran yang kedua, yaitu tidak memanfaatkan sumber daya dan juga tidak ketercapaian waktunya tidak tercapai, maka keadaan organisasi itu tidak efektif dan tidak efisien. Tujuannya tidak tercapai dan juga terdapat pemborosan sumber daya manusia. Punya sumber daya tapi tidak dimanfaatkan, itu kan boros. Dan
juga penjelasan pada kuadran yang ketiga. Terima kasih para mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.